Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk khusus hari ini, saya akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tanaman dengan melalui pertemuan sel jantan dan sel betina yang dilalui dengan masa penyerbukan. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji ini adalah bunga. Tumbuhan berbiji ada dua macam. Yang pertama adalah monokotil. Monokotil adalah tumbuhan yang menghasilkan biji dengan jumlah lembaganya 1 atau keping 1. Contohnya adalah padi dan jagung. Dikatakan berkeping 1, padi ini apabila atau yang kamu makan yaitu berupa beras, itu apabila dibelah menjadi 2 dia tidak bisa, maka dia dikatakan berkeping 1. Jagung juga begitu, apabila dibelah dia tidak akan menjadi belahan yang sempurna. Kemudian selanjutnya adalah tanaman dikotil. Tanaman dikotil adalah tumbuhan yang menghasilkan biji dengan jumlah lembaga 2 dalam 1 biji. Contohnya kacang tanah. Ini gambarnya biji dikotil. Dia apabila dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Contohnya adalah kacang tanah. Kalau kamu makan kacang tanah, itu bisa dibelah dan belahannya bentuknya sama. Yang kamu makan itu adalah lembaga. Kemudian biji mangga. Biji mangga yang kamu buang itu adalah kulit mangganya. Nah, di dalam buah mangga itu ada bijinya. Itu di dalamnya, di luarnya itu yang pelok itu namanya adalah kulit bijinya. Bijinya sendiri itu yang ini kecil-kecil ini. Ini apabila dibelah menjadi 2, dia mempunyai bagian yang sama. Kemudian biji kacang hijau. Kalau masih jadi 1 begini. Nah, kamu pernah tahu atau makan kecambah. Kecambah itu kalau dibelah atau biji kacang hijau kemudian dikuliti, di dalamnya dia bisa dibelah menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga itu terdiri dari bawah sendiri. Dari bawah sendiri adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya penghubung antara batang dengan bunga. Kemudian dasar bunga. Dasar bunga itu adalah ujung tangkai bunga yang membesar. Nih, letaknya di sini. Kemudian kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya melindungi bunga ketika masih kuncup, belum mekar. Kemudian ada namanya mahkota yang warnanya merah, kuning, putih. Nah, gunanya mahkota ini adalah untuk menarik serangga atau hewan-hewan yang dapat menyerbukkan si bunga ini sehingga bunga ini akan berubah menjadi biji. Kemudian ada kepala putih. Kepala sari.
Kepala sari itu di ujungnya ini. Kemudian ada benang sari. Biasanya warnanya kuning-kuning atau oren-oren. Nah, benang sari itu sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang ini namanya putik. Yang ini namanya kepala putik, di mana serbuk sari yang jatuh itu yang dibawa serangga atau hewan-hewan kecil kalau mengenai putik itu akan terjadi pembuahan. Kemudian yang di sini adalah tangkai putik. Kemudian ini di dalam putik ini ada namanya yang kecil ini namanya bakal biji. Bakal biji itu adalah calonnya biji. Ketika dia sudah diserbukkan, kemudian benang sari atau sari itu masuk ke dalam sini, kemudian membuahi di sini bakal biji. Kemudian ini lama-lama akan membesar menjadi biji. Apakah itu biji diselimuti oleh daging buah seperti mangga dan sebagainya, ataukah tidak diselimuti daging buah seperti misalnya jagung kan tidak ada daging buahnya, atau padi. Prosesnya sama. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih itu namanya penyerbukan. Nih, proses perkembangbiakan tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ini adalah gambaran yang saya ceritakan di awal. Jadi, si lebah itu sambil menghisap nektar bunga. Jadi nektar itu adalah cairan khusus yang dikeluarkan oleh si bunga untuk menarik si lebah. Kemudian secara tidak sengaja benang sari itu menempel di tubuh, kaki dan sebagainya atau di sayap si lebah. Kemudian secara tidak sengaja dia menyenggol putik. Ini gambarannya. Kemudian si benang sari yang jatuh ke kepala sari itu masuk ke dalam seperti ini. Nah, dia ini bunganya lama-lama bakal bijinya akan membesar dan mahkotanya akan rontok. Kemudian berubah menjadi biji. Biji ini ada yang diselimuti oleh buah atau daging buah. Ada yang langsung menjadi biji seperti biji jagung dan biji padi. Kemudian kalau biji ini sampai ke tanah yang agak lembab, yang cocok untuk tanaman itu berkembang biak atau tumbuh, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru lagi. Kemudian proses penyerbukan itu ada berbagai macam. Berdasarkan serbuk sarinya, penyerbukan dibagi menjadi 4 cara atau berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi bunganya satu. Di dalam bunga itu terdapat putik dan benang sari. Dinamakan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih satu pohon. Jadi pada pohon itu ada 2 bunga.
Serbuk sari itu berasal dari bunga yang pertama, bunga yang di atas, kemudian kepala putiknya pada bunga yang bawah atau bunga yang kedua. Kemudian penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi tidak satu pohon, namun masih satu jenis tanaman. Jadi, penyerbukan silang ini terjadi jika ada umpamanya mangganya di rumahmu ada 2 dan itu ditanam secara berdekatan. Sama-sama mangga gadung tapi pohonnya lain. Jadi pohonnya beda. Karena angin atau karena lebah atau dan sebagainya, dia benang sari dari pohon pertama itu menempel ke benang sari pohon kedua. Itu dinamakan penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi beda varietas. Contohnya begini, di tempatmu itu mungkin ada pohon mangga, yang satu mangga gadung, yang satu mangga golek yang kecut. Nah, bunga mangga gadung, benang sari dari mangga gadung jatuh ke benang sari mangga golek. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Jenisnya sama, tapi beda varietasnya atau macamnya. Nih, ini adalah gambaran dari penyerbukan sendiri. Jadi bunganya satu yang terdiri atas benang sari dan putik. Kemudian penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu satu pohon ada 2 bunga. Jadi bunga pertama, benang sari bunga pertama itu jatuh ke putik bunga kedua. Dan benang sari dari bunga kedua jatuh ke putik bunga pertama. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini 2 bunga, 2 pohon. 2 bunga, 2 pohon. Jenisnya masih sama. Jadi benang sari dari pohon pertama itu nempel ke kepala putik bunga kedua. Benang sari pohon kedua menempel di putik bunga yang pertama. Kemudian penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini 2 bunga, 2 pohon, tetapi beda macamnya atau jenisnya, atau namanya satu jenis tapi beda varietas, itu namanya macam bunganya beda. Jadi bunga pohon pertama kemudian diserbuk masuk ke kepala putik bunga kedua, begitu sebaliknya. Ini adalah gambaran proses penyerbukan atau macam-macam penyerbukan berdasarkan asal benang sari. Kemudian berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan oleh angin atau namanya anemogami. Ciri-ciri bunga yang diserbukkan oleh angin. Yang pertama, serbuk sarinya banyak. Nah, ini bunga jagung. Kalau kamu tahu bunga jagung, itu serbuk sarinya banyak. Kemudian kecil-kecil dan ringan. Tujuannya agar bisa dibawa oleh angin. Kemudian bentuk tangkai sarinya panjang, seperti bunga mangga, bunga rambutan. Itu
bentuk tangkai sarinya panjang, ini panjang melengkung. Bentuk mahkotanya kecil, bahkan tidak memiliki mahkota. Kemudian kepala putih terentang keluar dari bunga. Ini kalau kamu amati gambar dari bunga mangga yang saat ini sebagian sedang berbunga. Kalau kamu amati, dia serbuk sarinya kecil-kecil, ringan. Kemudian tangkai sarinya panjang. Bentuk mahkotanya, kalau kamu amati lagi, mahkotanya kecil-kecil, bahkan tidak ada. Kemudian kepala putihnya agak menjorok atau keluar. Ini adalah contoh penyerbukan jagung, dan ini adalah bunga yang diserbukkan oleh angin. Kalau ini adalah rumput. Bunga-bunga rumput itu ada yang diserbukkan oleh angin. Kemudian penyerbukan oleh air atau namanya hidrogami. Penyerbukan oleh bantuan air bisa terjadi pada tumbuhan air, tumbuhan yang ada di dalam air, baik itu di laut atau air tawar, danau, sungai, dan sebagainya, yaitu ganggang dan hidrilla. Ini bentuknya tumbuhan hidrilla. Kalau hidrilla biasanya di danau itu ada, di sungai ada, ganggang juga gitu, udah di sungai dan di danau atau di waduk, itu biasanya keluar ganggang. Kemudian penyerbukan oleh hewan. Ciri-ciri bunga yang diserbukkan oleh hewan. Mahkotanya berukuran besar dan berwarna mencolok. Itu bunga-bunga yang diserbukkan oleh serangga. Bisa semut, lebah, bahkan burung kolibri. Ini burung kolibri. Kenapa? Karena dia memakan nektar bunga. Ini bukan burung kolibri. Kemudian dia menghasilkan nektar. Nektar itu adalah cairan yang dihasilkan oleh si bunga ini untuk menarik hewan-hewan agar membantu proses penyerbukan. Mengeluarkan bau yang khas. Ada yang harum dan ada yang busuk seperti bunga bangkai. Nah, yang datang di bunga bangkai itu adalah lalat. Kemudian penyerbukan oleh manusia atau namanya antropogami. Penyerbukan oleh manusia ini terjadi apabila putik dan benang sari itu tidak berada pada satu bunga. Jadi ada pohon jantan dan ada pohon betina. Sehingga untuk proses penyerbukannya dia harus dibantu oleh manusia. Contohnya adalah vanili. Pohon vanili yang harum-harum yang biasanya untuk masak. Nah, ini gambar dari proses penyerbukan bunga jantan yang dimasukkan ke putik bunga betina, yang kemudian dia akan menghasilkan namanya biji vanila. Kemudian ini adalah bunga salak. Bunga salak jantan ini bentuknya seperti ini. Sedangkan bunga salak betina itu bentuknya seperti ini. Jadi manusia itu memotong bunga salak ini, kemudian ditabur-taburkan ke bunga betina ini. Setelah ditaburkan, dia akan ditutup oleh manusia agar tidak terkena angin, sehingga menghasilkan buah salak yang bisa dimakan. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap bersemangat, tetap sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.